Monggo Pinara. Bayo, Ul. Ngopo Mas? Capek aku. Habis mondar-mandir nyari kerja. Ini sampai map saya nyebar kemana-mana. Nggak ada yang keterima, Ul. Lah sampean nggak nyoba PNS toh? Jadi PNS toh? Duh, memangnya bisa? Bisa Mas, PNS itu kesempatan buat semua orang tuh sama kelihatannya. Oh, aku juga bisa. No. Tapi kan PNS kudu pinter tuh, Ul. Kata siapa? Tapi aku ya jenius ya. Iso berarti aku ya? Bisa Mas, bisa asalkan punya tips, punya cara-caranya biar bisa ini belajarnya kayak gitu. Oh, persiapannya ya jadinya ya? Persiapannya. Sebelum tes-tesnya itu ya? Bener. Oh, begitu. Kamu mau tanya-tanya nggak? Boleh? Boleh ya? Ya, Sekarang supaya saya nggak nganggur lama-lama. Mungkin bisa jadi PNS, bisa mengabdi untuk negeri ya? amin. Amin. Ya. Aku sudah punya teman-teman nih di sini sudah duduk di sini. Ada 3 teman-temanku. Iya, Kalau aku yang bilang kan kamu kadang nggak percaya. betul. Tak. Aku nggak bisa percaya kalau kamu yang bilang. Kalau teman-teman mungkin bisa ya nanti. Coba. Percaya saya. Iya, kita tanya-tanya soal jadi PNS gimana sama teman-teman kita di podcast Pinara. Monggo, monggo. Monggo Pinara. Ini udah ada 3 teman kita, 3 teman aku Ding. Iya. 3 teman aku, monggo perkenalan dulu dari mungkin yang cantik ini, yang cantik Mbaknya. mungil ini, Iya, monggo. mbaknya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Maria, PNS dari tahun 2022. Wah, sudah beberapa tahun ya? 3 tahun ya? Udah ya 3 tahun. 3 tahun. 3 Wah, tahun bisa bagi tipsnya nanti ya. Siap. Yang selanjutnya, masnya yang paling ganteng. PNS juga. Kalau saya Rizky, saya PNS baru tahun ini sebenarnya. Tahun 2025 ini. PNS ting-ting gini Mas Budi, Mas. Iya, betul. Masih grace ya. Gresik Jadi ijo. pemikiran-pemikirannya bisa dibagi nanti. Kalau mbaknya siapa? Kalau saya namanya Ivon, sama kayak Mbak Maria. Saya PNS-nya di tahun 2022. 2022. Oh, berarti sama ya dengan Satu angkatan. Oh, begitu. Iya. Ini udah berpengalaman 3 tahun, yang ini baru. Nanti berarti kita dapat perspektifnya banyak ini. Ya, semoga saya juga bisa jadi seperti Mbak Ivon, masnya sama mbaknya juga ya. Ya, amin, Ya. amin, amin. Wah, ini ganggu aja, tak taruh dulu aja. Iya Mas. Ya. Banyak sekali perintilannya ya Mas Iya. Aris. Ini tadi muter-muter saya di sini. Wah, capek banget pokoknya. Ini Mbak. Ke Mbak siapa dulu sih enaknya? Mbak Maria sama Mbak Ivon dulu ya. Karena kan sudah cukup lama jadi PNS. Saya nyari kerja itu kan susah banget gitu Mbak. Kalau dulu sebelumnya apa merasakan yang saya rasakan juga tuh Mbak sebelum jadi PNS itu? Aku dulu nih ya, Mm-mm. sharing-sharing ya. Jadi aku tuh sebenarnya pas waktu itu ijazahku itu belum keluar. Jadi aku sebenarnya itu ngambil fast track dulu. Jadi aku daftar PNS tuh pakai ijazah S1. Iya. Ya, jadi ya udah langsung lulus terus pakai ijazah S1 terus ya udah deh daftar PNS. Kok bisa langsung lulus? Daftar sekali langsung lulus. Padahal banyak juga ya yang harus mencoba berkali-kali. Apa harus pantang menyerah dan persiapannya apa saja sih Mbak? Persiapannya sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih, cuman kayak ya lihat latihan-latihan soal gitu. Di platform-platform online udah banyak kan ya sekarang. Terus habis itu mungkin apa ya, kan aku juga newbie kan, baru pertama kali juga. Jadinya kayak tanya-tanya juga ke teman, ke kakak tingkat. Terus abis itu join grup-grup gitulah di sosial media itu ada gitu. Buat yang bisa belajar bareng gitu. Kalau Mbak Maria sendiri juga langsung one shot langsung keterima. Kalau aku tuh kalau daftarnya itu aku 2 kali. Dua Jadi kali. pertama kali itu aku daftar di tahun 2020 ya sebelumnya. 2020, tapi di situ cuma sampai pendaftaran aja. Karena beberapa minggu sebelum tes itu aku dapat kerjaan. Jadi aku sempat cari kerja dulu sama kayak Mas Aris. Iya.
masnya itu aku juga ngerasain cari kerja. Sulit Terus, banget ya. Ya sulit, kayak harus panas-panasan cari Iya. kerja, apa sih, nyebar CV. CV sama terus juga aku juga coba online juga lewat situs-situs online buat cari kerja kayak Iya. gitu. Setelah itu aku kalau untuk PNS, daftar PNS itu aku cuma belajar dari buku aja sih. Oh, Masih begitu. jadul ya, masih jadul kalau aku. Kalau Mbak Ivon kan udah ikut grup-grup, ikut apa gitu. Aku masih daftar, sorry. Cuma baca buku aja, kayak belajar dari buku gitu. Iya. Kalau Mas Rizky juga Mas, sebelumnya gimana? pernah nganggur kayak saya ini, Iya. mondar-mandir. Ya tentunya Bawa sama tas. aja ya Mas ya. Jadi dulu itu juga sempat nganggur, terus kebetulan setelah lulus kuliah pada waktu itu sempat nganggur, kemudian dapat kerjaan. Terus saya coba, kebetulan saya daftarnya 2 kali. Di tahun 2023 saya coba daftar, terus hanya sampai di tahap SKD waktu itu karena kalah rankingan. Terus di tahun 2024 saya coba daftar lagi, terus akhirnya bisa lolos kayak gitu. Oh, gitu. Ini deh, aku penasaran deh kalau teman-teman ini dapat informasi pendaftaran CPNS dari mana? Kalau aku dulu itu dapatnya dari kode-kode orang tua, Kak. Oh, gitu. Anaknya Bapak daftar loh. Kelihatannya ada deh formasinya. Sampai aku mengartikan itu bukan lagi informasi tapi udah kode. Nah, Kode. kalau teman-teman gimana? Dari mana dapat informasi tentang bukaan PNS ini? Apa kode alam juga? Seperti apa kalau Mbak Maria dulu? Kalau aku itu sih dapat infonya dari grup teman-teman kuliah. Jadi di angkatan, benar. Di angkatanku itu sering banget gitu loh nge-share ada lowongan kerja sampai info-info PNS itu. Terus juga ini juga sih belajar dari grup teman-teman aku itu, mereka juga sering share apa sih? Latihan soal. Kisi-kisi, iya. Oh, kisi-kisi. kisi-kisinya. Terus formasi-formasi yang dibutuhkan dari instansi-instansi kayak gitu. Jadi dari grup. Ada grup ya jadinya yang bisa diikuti. Kalau Mas Rizky? Kalau saya dulu itu dapat pendaftaran itu dari media sosial malahan. Medsos ya? Medsos. Gitu di TikTok, di IG itu kan banyak sekali. Ketika sudah mendekati masa pendaftaran itu banyak sekali info-info yang muncul di medsos gitu. Tapi kalau bedain yang bener, yang asli sama yang tipu-tipu gimana? Kan banyak juga ya di medsos ya? Ya. Jadi kita kan juga nggak langsung percaya ya. Kadang di medsos itu ada yang benar-benar asli, ada yang cuma tipu-tipu. Jadi setelah dapat info di medsos, kita juga harus cek di laman resminya dari penyelenggara, dari BKN kayak gitu Mas Haris. Jadi itu ya pentingnya verifikasi dulu, Ya, betul, jangan betul. langsung klik link, jangan langsung mengisi identitas gitu ya teman-teman ya. Jangan gegabah, apalagi percaya gajinya tinggi gitu ya. Terus langsung klik link itu berbahaya berarti ya. Betul. Iya. Sangat bahaya itu. Kalau Mbak Ivon itu gimana? Kalau aku sih dari temen aku, pertama awalnya diajakin teman. Terus habis itu aku juga ngelihat di postingan sosial media juga nih ada pembukaan CPNS, PNS lah gitu. Terus ya bener sih kata Mbak Ulfa tadi, jangan langsung percaya gitu kan tentang, kan soalnya kan banyak kan ini ada akun-akun di sosial media itu yang gembar-gemborin nih pendaftaran PNS buka kayak gimana gitu kan. Tapi emang aku langsung ngecek ke website resminya BKN kayak gitu. Website resminya ya Ulfa ya jadinya yang dicek. Berarti habis ini aku juga mau follow akun yang resmi ya, nggak cuma media sosial tak buat nonton video lucu aja. Follow dan update pastinya. Update juga, Kan? Jangan iya. sampai ketinggalan ya teman-teman. Nah di website itu kan ada pilihan formasi-formasi. Dulu kakak-kakak sama teman-teman ini milih formasinya gimana kak? Cap cip cup atau hanya yang penting aku daftar atau memang benar-benar difikirkan gitu. Atau lihat pesaing juga mungkin ya, oh ini favorit ini. Monggo Mas Tama dulu mungkin yang Iya, fresh.
Kalau saya dulu itu milih formasinya itu jadi saya pilih dari kualifikasi pendidikan dulu. Kan syarat utamanya harus Linear. harus linear, harus sama kualifikasi pendidikannya ya. Terus kemudian setelah itu kita lihat instansinya ini apa yang mau mau didaftari kayak gitu. Kan ada instansi pusat, ada juga instansi daerah. Ya. Terus kemudian mungkin pertimbangannya adalah lokasi penempatan. Jadi kan kalau bisa ya milih yang dekat dari rumah kayak Yang gitu. bisa deket Ya. home base ya berarti Betul. ya. Oh, jadi bisa dipilih sesuai ini ya, selera kita gitu ya. Iya, Kita mau dekat dengan rumah. Beberapa ada yang bisa sudah tahu dari awal penempatan, tapi beberapa ada yang ini belum tahu, jadi masih penempatan di seluruh Indonesia seperti itu. Oh, tetap siap kalau gitu kan abdi negara ya. Betul. Iya, Tetap siap ditempatkan dimanapun. betul. Mbak Maria dulu langsung tahu mau ditempatkan di mana atau masih deg-degan menunggu nih setelah dinyatakan lulus nih? Kalau aku harus nunggu dulu sih, karena kan kalau di angkatan aku sama Mbak Ivon itu kayak korwil ya Mbak ya waktu itu. Ya, jadi pas waktu itu tuh nggak disebutin di kota mana penempatannya, tapi itu ada di satu provinsi gitulah intinya kayak gitu. Oh. Jadi milihnya itu milih provinsinya Milih ya. provinsinya, Iya, bukan betul. kotanya. Bukan kotanya. Berarti lebih ini ya, lebih mudah angkatanku sama Mas Tama ya. Jadi langsung mau kota apa? Ya langsung ada ya. Langsung ada. Semoga di pembukaan CPNS selanjutnya lebih spesifik, jadi lebih memudahkan teman-teman yang ingin bekerja Iya. di dekat home base ya. Iya, jadi saya juga bisa milih di kota tempat tinggal saya gitu ya. Tempat Biar- tinggal atau Biar nggak jauh-jauh nantinya. kota yang banyak wisatanya. Mungkin juga seperti itu, kerja sambil wisata jadinya, sambil liburan. Jadi nggak berasa kerja Iya, ya. betul. Ada lagi Mas Aris mau Banyak. tanyakan? Jadi kalau melihat persiapan itu kan kalau Mbak Ivon belajar kayak gitu, Mas Rizky juga, Mbak Maria pakai buku. Itu berapa lama sih Mbak harus belajar materi kayak gitu? Dan bukunya itu buku apa sih? Masa primbon kan juga nggak mungkin kan ya? Kalau aku tuh tim nggak pakai buku ya, Ce. Maksudnya kayak aku lihat e-book sih, lebih ke e-book gitu sama latihan-latihan soal adalah di sosmed atau boleh sebut ini enggak? Sosmednya apa Boleh. enggak? Oh boleh ya, kayak di YouTube gitu kan juga banyak latihan-latihan soal gitu. Terus paling aku sehari paling sejam sih, cuman kalau dari aku sih lihat video oke ya, maksudnya bentar aja gitu. Yang aku banyak latihan itu malah di tryout gitu. Seperti apa itu? Jadi ada di situs gitulah, di website gitulah, dia bisa menyediakan kayak tryout PNS gitu. Jadi kayak kita bisa benar-benar tahu soal-soalnya itu kayak gimana, terus benar-benar tahu simulasinya kayak gimana. Terus di situ juga ada waktunya kan. Jadi kayak kita benar-benar rasa kayak gini nih nanti tes aslinya tuh seperti ini. Jadi kayak kita punya gambaran nih, tes misalkan SKD tuh ada 3 macam, ada TIU, ada TWK, ada TKP, terus soalnya ada berapa juga di situ udah kayak simulasi yang beneran gitu loh. Jadi kayak kita banyak-banyak latihan di situ aja sih kalau aku gitu. Oh begitu ya, memang persiapannya berarti cukup tidak mudah juga ya. Iya harus balance. Ini ya Kak ya, tadi diceritakan juga selain belajar teori juga belajar latihan soal langsung ya. Betul, iya simulasi tryout latihan soal. Tapi tadi disebutkan ada TWK, ada TIU, ada TKP, Iya. itu bisa dijelaskan nggak Apa sih? aja itu sih, Mbak? Apa sih? Monggo. Ya kalau TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi isinya tentang tentang bagaimana kita wawasan kebangsaan tentang Indonesia. Jadi isinya kayak mungkin pengertian Pancasila dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kemudian untuk TIU itu lebih ke arah ini kayak matematika, kayak deret, kayak gambar-gambar kayak gitu. Oh, Terus pengetahuan umum ya. Terus kemudian untuk TKP itu lebih ke arah tes karakteristik ya. Kalau TKP ya. Ya kayak kepribadian lah gitu.
intinya tuh kayak TKP tuh soal-soalnya kayak berurusan dengan keseharian di kantor gitulah. Kayak gimana hubungan sosial di kantor kayak gitu. Itu berarti 3 kategori ya. Betul, Waktunya kemarin berapa sih waktu ini? Mengerjakannya kemarin berapa, ingat nggak? 100 menit kalau nggak salah ya. Iya Pak ya. 100 atau 110? Aku lupa. Jujur aku juga Aku sendiri juga lupa sih. Berarti cukup, Pantaran 100. cukup lama ya. Cukup lama. Meledak. cukup lama memang. Jadi harus ada manajemen waktu juga sih untuk Iya, betul. untuk apa namanya ngerjain, kan ada 3 subbab kan. Jadi kayak kita harus ya berapa menit untuk bagian ini, berapa menit bagian itu kayak gitu. Nah, berarti ada strateginya, Kak Aris. Strateginya. Kalau Kak Maria tadi kan belajar dari buku. Buku apa sih Kak? Iya, bukunya tuh ya buku-buku soal gitu Kak. Mm-mm. Buku soal. Jadi aku ngerjain lewat situ. Terus ya udah, cuma belajar di buku aja. Dari buku. Heeh. Sudah bisa itu ya langsung lolos. Gimana ya? Kenapa saya soalnya- nggak bisa Ul? Saya ikut ujian. Bukunya kelulusan- Bukunya apa Kak? Yang Bukunya dibaca Kak? beda. Kalau bukunya Primbon nggak bisa. Nggak bisa ya, Iya, soalnya. benar. Ini bukunya Saya cuma buku bisa. soal. Oh, gitu. Soal latihan gitu. Soal latihan Kak, bukan soal TTS ya. Setiap hari itu belajarnya. Jujur enggak sih Kak. Soalnya kan sambil kerja juga ya. Jadinya pas longgar aja belajarnya. Apalagi waktu sebelum ujian itu malah nggak sempat belajar sama sekali udah. Gitu. Iya. Gitu ya. Berarti memang pinter sejak awalnya. Saya ujian aja remedi terus-terusan. Belum beruntung. Iya. Bukan pinter sih Kak. Lebih ke apa ya? Manajemen waktunya yang baik ya. Persiapan juga ya, yang sudah Ini prepare sih, ya. lebih ke apa ya namanya? Hoki. Ya, lebih ke hoki aja. Hoki. Sama lebih ke jalannya mungkin di situ dan kayak gitu Kak. Tapi kalau tanpa persiapan juga sulit juga. Artinya kan teman-teman sudah Benar. sudah baca buku, nggak cuman scroll TikTok aja kan ya. Apalagi tadi ada 3 subbab ya. Iya. Nah itu persiapannya juga beda-beda, pola soalnya juga beda-beda Mas Tama. Iya, beda-beda ya. Jadi ya memang ada karakteristik sendiri-sendiri dari soal-soal itu, dan juga kan soalnya itu kalau nggak salah 110 ya totalnya. Kalau nggak salah ya, Aduh, lupa aku. pokoknya ratusan sekali kayaknya. Iya, ya. jadi satu soal itu kurang dari 1 menit kalau di Iya. Satu ini, soal kurang dari 1 pengerjaannya ya. menit pengerjaannya, Iya. wow. Itu berarti harus manajemen waktu bener ya. Iya, manajemen waktu harus bagus ya. Itu gimana? Kan kalau biasanya ujian itu kan dikerjain yang gampang dulu atau susah dulu, atau kalau saya kan hitung kancing baju ini ya, A, B, C, mana yang paling ganjil. Kalau teman-teman nih gimana? Apa ya? Soalnya kalau misalkan kita terpaku sama soal yang susah, terus waktunya terus berjalan gitu kan, jadi kayak sayang banget nanti soal-soal selanjutnya bisa nggak kebaca atau nggak kejawab kayak gitu. Kerjakan yang gampang dulu. Betul, betul. Mbak Maria juga Coba gitu? ini. Iya, sama aku juga kayak Mbak Ivon. Gak apa-apa nyebut nama kan? Enggak apa-apa. Kan tadi udah kenalan. Udah kenalan. Kenalan tadi. Sama Kenalan. juga ngerjainnya gampang dulu. Nanti kalau udah ngerasa udah mampet ya Mm-mm. mikirnya, biasanya langsung kayak yang di bawah-bawah itu langsung diisi C gitu. Kayak Ada gitu. gitunya juga Iya. ya. Strateginya C. Iya. Mas Tama? Ya sama sih kurang lebih kayak Mbak Ivon, kayak Mbak Maria ya. Jadi dikerjakan yang mudah dulu supaya nanti yang mudah ini bisa dikerjakan dengan benar gitu. Apa itu tuh? strateginya Sebab ya. apa tuh yang menurut Mas Kalau Tama? dulu aku mulainya dari TU kalau nggak salah sih. Mm-mm. TU dulu, baru TKP, terakhir TWK kalau nggak salah. Itu berarti kita diberi semua soal itu, kita mau kerjain yang tes apa dulu terserah Iya kita ya. bebas ya, Oh, langsung. gitu. Kalau salah masih bisa diganti ya. Masih, masih. selama, selama waktunya waktunya masih. masih ya masih bisa dikoreksi lagi. Iya. Kadang itu pas kalau melihat teman-teman curhatan itu kan sudah tes, waktunya masih panjang, tapi ada yang keluar, itu kan bikin panik juga ya. Itu gimana? Ya, betul, Pernah betul. ngalamin gitu juga nggak? Iya, dulu itu waktu SKB itu kan setelah SKD ada tes kemampuan bidang SKB. Itu baru 15 menit kalau nggak salah. Waktunya kan 100 menit. 15 menit itu udah ada yang keluar. Itu menyerah atau Ya nggak tahu itu. minta di ini kan ya, 15 kan menit bikin udah ada panik yang ya. keluar. Ya agak bikin panik juga. Aduh, gimana ini kok
kita kan belum dapat separuh ya, jadi Yeah. udah ada yang keluar dulu malah kayak gitu. Bikin panik. Bikin panik asli. 15 bener. menit. Sudah menyerah atau bagaimana ya? Saya tidak ada harapan ini paling gitu ya. Terus saya menyerah saja. Peserta lain ini terlalu sulit berarti soalnya ya. Kalau Mbak Ivon gitu juga. Ada sih di kloterku ya pas waktu itu juga cepat banget kerjainnya. Cuman aku mikirnya kan di kloterku itu nggak semuanya formasinya sama kan kayak aku. Apa namanya milihnya gitu kan. Jadi kayak aku berusaha ya udah tenang aja gitu. Mungkin itu formasinya lain atau ya udah pokoknya fokus sama diri sendiri aja, fokus sama soal kayak ya mungkin ya terdistraksi dikit gitu tapi kembali lagi kita fokus ke depan gitu ke soal-soal gitu aja sih. Fokus. Mbak Maria juga gitu. Ya sama juga. Jadi kayak berusaha buat tetap tenang ngerjain biar nggak sepaneng juga kan. Jadi kita tetap nenangin diri buat ngerjain terus sampai selesai seperti itu sih. Berarti persiapannya nggak Iya. cuma persiapan ini ya teori atau latihan soal, persiapan mental juga perlu ya. Betul, ya. Betul, Bener, penting. mentalnya harus kuat sih juga. Itu jangan-jangan memang disiapkan untuk mengacau ya orang-orang itu. Bisa jadi itu. Iya. Imposter. 15 menit sudah selesai apa yang dikerjakan itu ya. Soalnya ratusan. Gugoncang mental. Iya. Ya, tapi fokus. Ya ini mungkin bisa saya terapkan juga nanti kalau daftar. Saya harus fokus, nggak mudah panik gitu ya. Dan belajar-belajar dari teman-teman tadi. Mau pertanyaan terakhir Mas Aris? Saya jadinya makin banyak insight ini apa ya. Yang harus saya pelajari, persiapannya, manajemen waktunya, begitu ya. Ini menarik juga. Tapi kalau di PNS kayak gitu ya, mungkin punya cerita-cerita menarik juga nggak pas mau mendaftar gitu atau pas ketika sudah PNS-nya gitu juga nggak? Perjuangannya harus kayak gimana gitu? Dari aku dulu ya. Boleh. Kalau aku sih merasa kayak oh ternyata apa yang kita pelajari di kuliah gitu ternyata beda ya sama yang di pemerintahan gitu. Balik lagi sih tadi kayak jadi kayak kita harus belajar lagi gitu. Gimana sih kayak di pemerintahan tuh seperti apa, birokrasinya tuh seperti apa kayak gitu sih. Terus kayak kalau yang berkesan ya, maksudnya berkesan setelah keterima di PNS itu mungkin pas waktu Latsar ya kalau saya ya. Apa itu? Latsar itu apa ya, pelatihan dasar. Pelatihan dasar. Iya. Pelatihan dasar itu. Setelah lolos itu ya? Jadi setelah lolos itu kan kita 1 tahun sebagai CPNS, itu kita Latsar dulu kan. Istilahnya kayak kita itu dikenalkan dengan instansi kita kayak gitu. Terus kita harus buat kayak aktualisasi apalah yang akan kita angkat sebagai tema untuk ya membuat kantor itu lebih baik gitu kayak ya misalkan apa hal yang bisa dibikin biar lebih efektif dan efisien atau something lah yang bisa diperbaiki gitu kan. Jadi selama di Latsar itu juga banyak ketemu sama teman-teman dari daerah lain gitu kan. Terus ya seru aja sih jadi bisa kenalan sama teman-teman se-Indonesia ya kalau di Satker saya kayak gitu sih. Jadi dapat insight-insight baru juga gitu. Oh, ada Latsar ternyata Ul. Latsar. 1 tahun itu Kak Ivon. Iya, kurang lebih setahun ya. 1 atau kurang tahun ya? setelah keterima atau durasinya Latsar 1 tahun? Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun sih. Oh, nggak sampai setahun Iya, ya. nggak sampai setahun sih. Sama Kak Maria juga Kak gitu. Ya sama kebetulan juga aku sama Mbak Ivon itu seangkatan juga waktu Latsar. Jadi kita berangkat bareng-bareng. Terus kita ketemu teman-teman baru di sana. Terus kita belajar bareng-bareng juga. Terus ya seru. Pokoknya seru banget sih waktu Latsar itu. Meskipun kita awalnya tuh kayak harus banyak ngerjain laporan ya kita itu. Harus Betul, ngerjain betul. laporan tapi waktu aktualisasi, waktu ujiannya itu kita ketemu sama teman-teman itu seru banget sih, pengalaman yang keren. Ya, walaupun ujian tapi ya Iya. karena ada teman-teman jadi Jadinya nggak kerasa happy kayak gitu berat ya. banget gitu. Ya. Satu Indonesia itu berarti ya. Iya, satu Iya. Indonesia. Wah, seru ini jadi temannya banyak. Kak Rifki juga. Kalau saya ini lebih ke waktu pendaftaran ya. Waktu pendaftaran itu ini
ketika mau finalisasi kita kan perlu yang namanya e-materai waktu itu untuk mengisi surat lamaran dan juga surat penyataan. Jadi ketika di hari-hari akhir penutupan pendaftaran, website e-materainya itu error. Jadi satu Indonesia itu panik semua. Kejutan itu ya? Iya, karena websitenya nggak bisa diakses. Jadi malah panik, bingung semua. Jadi ya itu sih pengalaman yang cukup berkesan waktu itu. Ternyata di akhir malah dari panitianya diperbolehkan pakai materai konvensional kayak gitu. Kalau di awal kan nggak boleh sebenarnya. Berarti memang harus disiapkan ya seperti kayak gitu untuk administrasinya. Betul, ya. Apa nggak mepet banget gitu atau gimana? Iya, kalau bisa kan dari awal udah di-upload, udah difinalisasi. Cuman kan kadang kita mikir dulu, ini mau daftar formasi ini bener nggak? Yakin nggak kan gitu. Karena biasanya yakinnya itu kan di akhir-akhir gitu. Yeah. Jadi kalau di awal masih belum yakin, di akhir malah e-materainya nggak bisa diakses kayak gitu. Tuh. Jadi ada yang latsar, ada yang sampai war e-materai. Betul. Ini war e-materai ya. Warnya biasanya e-materai. war tiket gitu ya. Enggak, ini war e-materai, Kak. Wah. Iya, baik, banyak sekali ya ternyata yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah lolos PNS ini. Semoga habis ini saya tidak nganggur dan supaya saya bisa cari kerja, bisa daftar PNS juga lah. Amin. Iya. Terima kasih sudah datang di podcast Pinara, Mbak Maria, Mbak Ivon, Mas Tama. Iya, terima kasih. Sehat-sehat, semoga bisa bertemu kita lagi. Iya, pastinya di edisi-edisi selanjutnya untuk podcast Pinara. Monggo Pinara. Monggo Pinara.